Memasuki ruangan kelas. Selamat pagi semua. Shalom. Baik, anak-anak kami, ini adalah hari yang baru. Kita berkumpul lagi untuk melanjutkan materi pembelajaran kita yang lalu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang berdoa dan bernyanyi untuk pembukaan? Silakan maju. Maka anak kami, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu yang dipimpin oleh teman kita, Krista. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita angkat lagu pujian yang mengatakan segala pujian yang mengucap syukur atas kesediaan kepada kami, mulai dari rumah perjalanan sampai di sekolah yang kau telah diberikan. Dan Tuhan kami tahu itu semuanya penting. Terus, amin. Silakan. Terima kasih ya. Baik, anak-anak kami, kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Kira-kira siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita materi apa? Arti dan makna gereja. Dan makna gereja. Minggu lalu kita sudah mengetahui apa itu arti dan makna gereja. Di mana gereja adalah suatu perkumpulan, persatuan orang-orang dalam paguyuban rohani yang bertujuan apa? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak kami, kita akan masuk pada materi yang baru, yakni gereja yang kudus. Apa? Gereja yang kudus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, anak-anak kami, kita mesti tahu apa itu pengertian gereja yang kudus. Tadi kita sudah mengerti apa itu gereja. Nah, sekarang kita harus juga mengerti apa itu gereja yang kudus. Ya, gereja yang kudus menurut gereja Katolik bahwa gereja itu adalah dinaungi oleh Kristus, Kristus, Roh Kudus, Bapa dan Putra. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kudus berarti dinaungi oleh Kristus, yang mana ini Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, anak-anak kami, Trisuci ini dari gereja kudus, kita tahu bahwa gereja adalah diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Ya, atau pernah mendengar gereja itu diciptakan oleh siapa? Tidak kan? Tidak. Nah, gereja dalam konteks pengertiannya, kemarin minggu lalu Ibu sudah menjelaskan supaya anak-anak kami dapat memahami bahwa gereja terbagi dari dua pengertian. Gereja berhuruf, diawali huruf kapital dan huruf kecil. Secara pengertiannya, gereja berhuruf kapital, gereja bangunannya, bangunan dan fisiknya. Contoh, sekolah bangunannya, ya kan? Ya. Fisiknya, gedungnya, temboknya, itu yang dinamakan dengan gereja yang berhuruf kapital, gereja, ya. Sedangkan gereja dalam pengertian huruf G kecil adalah orangnya, umatnya, kita, awam.
Kita, diri kita, sesama kita, manusianya. Ya, mengerti sejauh itu? Mengerti, Bu. Anak-anak kami yang kami sayangi, pengertian gereja adalah hal yang membuat kita untuk dapat memahami bahwa kita ini adalah umat Allah. Umat Allah yang bagaimana? Umat Allah yang dapat berkarya di dalam gedung itu tadi. Gedung gereja. Apa saja yang Anda bisa lakukan? Yakni menjadi petugas, ya kan? Menjadi MC, menjadi solideo, ya. Iya, Bu. Menjadi pembaca liturgus atau liturgi, ya. Jadi ketika kita mengambil atau ikut terlibat, ikut ambil bagian dalam gereja, maka kita adalah umat Allah, umat Allah. Nah, kemudian di gereja itu juga, dalam gereja yang kudus, bukan hanya kita umat biasa. Misalnya, apa itu umat biasa? Apa itu umat Allah yang biasa? Kita yang tidak terlibat sebagai misalnya pastor, frater, yang tidak menerima tabisan, hierarki dari paus sampai selanjutnya. Ya. Nah, sekarang yang mesti kita ketahui, apa usaha kita supaya kita sebagai siswa-siswi SMK Negeri 2 Ida Negawau atau anak muda, orang-orang muda penerus gereja bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan itu. Kita tidak hanya menjadi seorang penonton, atau ketika kita diberikan tugas, kamu jadwal ini hari Minggu ini kamu mengambil ini loh ya. Jadi itu bukan lagi gereja secara pengertian huruf kecil tadi. Jadi sebagai siswa, sebagai kaula muda, kita harus mengambil bagian dalam keikutsertaan dalam tugas-tugas gereja. Nah, selanjutnya anak-anak kami, sebentar lagi kita akan mencatat ada segi-segi kekudusan gereja. Dari asal mulanya gereja Katolik itu sudah kudus. Kudus yang bagaimana? Dari awal gereja dibangun oleh jemaat perdana yang berkudus. Ada di kitab suci itu ya, berkumpul dan berbagi, ya. Ada. Kemudian dari susunan hierarki, di mana kita itu adalah dipimpin oleh seorang paus yang hanya seorang, tidak banyak. Pimpinan gereja Katolik itu adalah seorang paus, ditambah dengan para kardinal-kardinal yang keanggotaan di bawah. Maka segi kekudusan itu bagaimana? Kekudusan tadi adalah bahwa gereja Katolik itu adalah bentuknya atau tata ibadat, tata perayaan Ekaristinya itu tidak campur aduk. Misalnya di tata perayaan Ekaristi tidak ada semacam diskotik, tidak, ya. Jadi saling sambung menyambung, mengalir seperti air yang mengalir. Nah, anak-anak kami, sebelum kita mencatat, Mengakhiri materi pembelajaran. Berdoa. Menjadi suluh untuk masa depan mereka demi gereja, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Sekian dan terima kasih. Ya Aho.